السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه المصير. اللهم إني نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Karena ada di antara saudara-saudara kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, namun mereka belum tergerak langkah kakinya untuk melangkahkan kaki mereka ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ada juga di antara saudara-saudara kita yang sudah diambil kesehatannya, sehingga mereka sudah tidak bisa lagi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ini merupakan sebuah nikmat bagi kita, sebagaimana sebuah nikmat tersebut diungkapkan di dalam surat Sajadah, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika kita melangkahkan kaki kita melaksanakan ibadah salat subuh di pagi hari ini, hanya tentu karena kita takut kepada Allah. Walaupun rasa perut ini yang kelaparan, akan tetapi kita melangkahkan kaki kita, kita bergerak untuk melaksanakannya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum, dan mereka itu memanggil, meminta kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'an, rasa takut dengan penuh cemas. Seharusnya rasa seperti inilah yang harus kita hadirkan di saat kita melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga rasa tersebut bisa kita selalu hadirkan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita sebuah pencerahan dan mentransfer kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ini merupakan sebuah nikmat kepada kita semuanya. Kalaulah Allah tidak mengutus Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah mengetahui tentang Islam ini, dan kita tidak akan pernah mengetahui indahnya Islam seperti ini. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah, kita selaku umatnya, selain memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga senantiasa dituntun untuk selalu taat dan patuh untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga jamaah yang berhadir di tempat yang penuh keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didoakan langsung oleh Rasulullah. Rasul meminta kepada Allah untuk diberikan keberkahan kepada umatnya pada pagi hari. Ini merupakan sebuah keistimewaan bagi kita yang mau melaksanakan salat subuh berjamaah. Rasul bersabda, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi doa tersebut akan selalu mengalir kepada kita. Ini yang harus kita camkan bersama. Di saat kita pergi salat subuh berjamaah, itu berarti kita sedang mengaminkan apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh rugi
Sungguh rugi mereka yang tidak mau mengaminkan apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Banyak di antara kita mendengarkan kata-kata jahiliyah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang telah membawakan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam terang benderang. Sebenarnya kata-kata jahiliyah ini memang istilah yang disebutkan langsung di dalam Al-Quran, bukan istilah-istilah baru. Akan tetapi gambaran jahiliyah tersebut dipotret di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, dan 4 corak jahiliyah yang digambarkan di dalam Al-Quran, sehingga ini merupakan sebuah tatanan masyarakat sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Masa di saat kekosongan fatratul risalah atau fatratul nubuwah itu disebut juga dengan masa jahiliyah. Di saat umat manusia kekosongan, tidak ada utusan Allah yang mendakwahkan sehingga mereka jauh dari Allah dan Rasul, maka ungkapan tersebut itu dinamakan dengan jahiliyah. Dan yang paling menarik, kata-kata jahiliyah ini dibentuk dalam kata-kata nakirah ataupun mu'annas. Kita akan menjelaskan bagaimana gambaran pertama tentang jahiliyah. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran yang berbunyi, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka itu berprasangka kepada Allah itu dengan prasangka jahiliyah. Kenapa? Konteks ayat ini di saat Allah menyuruh kepada umat Islam untuk berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, menafkahkan hartanya di jalan Allah, akan tetapi mereka mengira bahwasanya apa saja yang diperintahkan oleh Allah tersebut adalah sia-sia. Bahkan mereka menyangka Allah itu akan sengaja membunuh mereka dengan peperangan ini. Inilah bentuk kesalahan pemahaman umat manusia tentang apa yang dinamakan dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salimul aqidah ini merupakan kejahiliahan. Tidak selamatnya akidah seseorang itu merupakan bentuk kejahiliahan yang pertama. Sehingga kalau kita membaca dan mentadabbur Al-Quran, itu akan kita dapati ungkapan bagi mereka yang semuanya keluar dari perintah Allah, yang mendustakan perintah Allah, itu diibaratkan di dalam bahasa Arab dengan kata-kata nakirah. Padahal seharusnya kata-kata tersebut harus dalam bentuk muzakkar. Dalam surat Nuh Allah berfirman kadzabat qauma Nuh. Seharusnya dalam bahasa Arab itu penggunaannya itu adalah karena kaum itu adalah mudzakkar, maka itu harus digunakan kata-kata kadzaba, bukan kadzabat. Inilah diqqahnya Al-Quran, zuknya Al-Quran. Penempatan setiap kata yang digunakan di dalam Al-Quran itu sungguh layak dan sesuai. Sehingga apa? Di dalam bahasa Arab tidak pernah digunakan kata-kata nakirah muannas tersebut untuk dikhitabkan kepada yang berakal. Akan tetapi khitab tersebut digunakan hanya untuk ghairu ma'qul. Siapa saja yang mendustakan ajaran agama Allah itu digolongkan ke dalam orang-orang yang tidak berakal. Sama seperti hayawan. Ini bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang kata-kata jahiliyah tersebut. Bagaimana Al-Quran menggambarkan seseorang apabila mereka mendustai Al-Quran, maka konsekuensinya adalah seperti tersebut. Adapun bentuk aplikasi jahiliyah pada masa itu adalah mereka sangat bergantung kepada yang dinamakan dengan perdukunan. Ini adalah bentuk bagaimana tatanan masyarakat jahiliyah pada saat itu, mereka sangat mengandalkan perdukunan.
Dan hal tersebut pernah digambarkan oleh salah seorang istri Abu Sufyan, Hindun. Di saat Hindun bertanya kepada salah seorang dukun, ya, pada saat itu Hindun ingin mencari bagaimana dia bisa mendapatkan sebuah keturunan. Dan dia pergi kepada perdukunan. Dan pada saat itu menurut para mufassirin mengatakan bahwasanya akses para iblis ke langit itu masih bebas sebelum diturunkan wahyu. Dan mereka lebih dekat mendapatkan informasi. Akan tetapi informasi yang disampaikan oleh para dukun ini adalah informasi yang salah. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pada saat itu Hindun menanyakan bagaimana dia akan mendapatkan keturunan. Dan dukun pada saat itu mengatakan bahwasanya kau akan mendapatkan keturunan dan keturunanmu adalah akan menjadi seorang raja, bukan dari suami yang sekarang. Begitulah mereka mempercayai perdukunan sehingga mereka tidak mempercayai Allah. Ini merupakan aplikasi jahiliyah. Aplikasi jahiliyah yang teramalkan, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan jahiliyah modern sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Qutub hari ini adalah di saat manusia bergantung kepada selain Allah di dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka bergantung kepada pimpinan-pimpinan mereka di perkantoran mereka. Sehingga apapun yang diajak oleh pimpinan mereka untuk kemaslahatan dunia mereka akan mengiyakan. Akan tetapi mereka tidak pernah mengiyakan untuk mengajarkan terhadap permasalahan-permasalahan akhirat. Kenapa? Karena mereka takut akan diganti posisinya, karena mereka akan takut rezekinya akan kehilangan. Ini bentuk aplikasi jahiliyah abad modern. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, jahiliyah dalam penerapan hukum sebagaimana yang Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dalam kehidupan kita sehari-hari Allah dan Rasul telah menetapkan bagi kita hukum-hukum dan hukum tersebut itu adalah paling layak bagi kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling gampang dalam kehidupan sehari-hari, Rasul mengajarkan kepada kita berapa lama durasi antara iqamah dengan azan. Hari ini kita meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berapa banyak di antara masjid, tidak masjid ini, berapa banyak di antara masjid yang menjadikan panutan mereka itu adalah Cina, timer. Padahal Rasul sudah mengajarkan kepada Bilal durasi bacaan ayat Al-Quran itu berapa ayat antara azan dengan iqamah. Namun hari ini kita ini ingin menggunakan teknologi-teknologi yang membuat kita itu meninggalkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan sebuah aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari dan dampaknya itu akan terasa di saat mati listrik, maka timer yang berbunyi tit tit itu tidak akan berbunyi. Dan siapa yang akan menjaga waktu iqamah kalau seandainya kita tidak menerapkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Dan Rasul sendiri mengajarkan kepada kita, memberikan contoh kepada kita berapa lama durasi salat subuh. Sehingga para sahabat mengatakan kepada, dalam sebuah riwayat itu mengatakan, kami di saat salat tidak tahu siapa di samping kami. Begitu gelapnya. Namun begitu salam, kami dapat melihat jika ada anak panah yang tertancap di depan kami. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya durasi salat subuh rakaat pertama itu sekitar 60 ayat yang dibaca. Hari ini berapa banyak di antara masjid yang ada yang menerapkan aplikasi seperti itu? Ayo sama-sama kita menerapkan apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kami di Mesir ini merupakan sebuah kenikmatan di saat bisa salat subuh, khususnya salat subuh hari Jumat. Rata-rata di sana ada juga yang cepat.
Rata-rata di sana. Salat subuh Jumat itu dibaca surat pertama itu adalah surat Sajadah. Full surat Sajadah. Rakaat kedua, surat yang dibaca itu adalah surat Al-Insan. Maka sangat lembut hati mereka. Orang-orang yang mendengarkan surat Sajadah dan surat Al-Insan, ini merupakan hatinya mereka sangat-sangat lembut. Dan kita sangat mengidamkan seperti itu. Dan saya pernah menawarkan di salah satu masjid untuk menerapkan seperti itu. Apa yang dijawab oleh pengurus? Diplung urang mendum Ustaz. Seperti itu. Hanali yang mayang ini Ustaz, menyedap baca langnya urang iplung mendum. Inilah proses edukasi yang memang harus kita lakukan kalau memang kita ingin mengatakan bahwasanya kita cinta kepada Allah dan Rasul. Di saat masih dini dan masih diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita semuanya. Karena ini merupakan momen, dan momen itu memang kita tidak bisa mengulang lagi dengan Rasulullah. Ini yang paling sulit bagi kita. Kalau para sahabat dulu mereka akan seperti itu. Bacaan dibaca oleh Rasulullah. Mereka sangat menikmati. Dan di antara aplikasi hukum hari ini yang sering sekali dirubah oleh manusia adalah seperti hukum perkawinan. Hukum perkawinan, Islam sudah mengatur bahwasanya kawin itu harus antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan di dalam mazhab fikih tidak dianjurkan menikah dengan kerabat terdekat. Hari ini ada di beberapa suku yang memang itu harus menikah dengan kerabat dekat supaya harta jangan lari kepada orang lain. Seperti itu. Nanti konsekuensinya itu adalah akan cacat keturunan misalnya. Dan lebih bahaya lagi. Kawin sesama jenis itu tidak dilakukan pada masa jahiliyah. Mereka itu sangat alergi tentang hubungan sejenis. Namun hari ini dengan berbagai macam misi, perkawinan sejenis itu harus dilegalkan, harus disahkan. Pengalaman saya di Durham University, di salah sebuah kantin, sewaktu saya masuk kantin itu memang ditulis kampanye tentang rainbow. Kampanye tentang bagaimana perlakuan orang-orang sejenis, dan itu didukung secara besar-besaran di Inggris. Jangan sampai Aceh juga menerima perihal yang memang dilarang oleh Allah. Hukum yang memang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah. Itu menjadi diterapkan hari ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah jahiliyah di dalam rumah tangga ataupun jahiliyah dalam berpenampilan. Penampilan ini merupakan sesuatu yang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran. Jangan sepele Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Al-Quran juga menitik beratkan tentang penampilan. Dan itu diabadikan di dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ini perintah memang kepada ummahatul mukminin. Ya, ummahatul mukminin itu disuruh untuk diam di rumah. Akan tetapi perintah tersebut juga berlaku bagi bukan ummahatul mukminin. Dan hal tersebut dilakukan oleh Umar. Banyak para penceramah yang mengatakan bahwasanya Umar itu takut sama istrinya, dimarah-marah diam saja. Tapi mereka tidak pernah menyambung apa perkataan Umar kepada orang yang ditanyakan, kenapa engkau diam saja wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, di saat istrimu marah-marah? Itu tidak pernah disambung. Kan ada 4 konteks yang dijawab oleh Umar di saat Umar dimarah-marah sama istrinya. Saat istrinya ngomel-ngomel di rumah, ada 4 konteks yang dikatakan oleh Umar. Yang pertama sekali Umar mengatakan, karena dia memasak untukku, karena dia mencuci untukku, karena dia mendidik anakku, dan dia karena di rumah melayani semua kegiatannya. 4 hal tersebut menunjukkan aplikasi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul
kepada para wanita-wanita semuanya. Tetaplah di rumah. Ya. Kenapa? Wala tabarrusna tabarrujal jahiliyah, dan jangan kamu berpenampilan jahiliyah. Hari ini banyak, mohon maaf tidak jamaah yang ada di Masjid Taqwa ini, banyak wanita apabila mereka keluar rumah itu mereka berpenampilan jahiliyah. Limang mete ji yang kamu bebe minyak wangi. Nyan diurenginang. Ya. Ngan behem body, pokoknya menyatakan sakit, entah mah berat sakit itulah. Kenapa beda orang beda minyak wanginya? Ini merupakan penampilan jahiliyah. Dan satu kebiasaan lagi, pada masa jahiliyah, mereka orang-orang perempuan itu memakai gelang di kakinya. Kenapa? Karena untuk mencari perhatian. Gerdik, supaya orang tahu itu adalah perempuan. Hari ini penampilan tersebut tidak hanya mesti melalui gelang. Apa saja yang membuat menarik perhatian, itulah yang dinamakan dengan tabarrujal jahiliyah. Sehingga apa? Behavior itu akan hancur kalau seandainya para wanita tidak menjaga. Perilaku itu akan rusak apabila para wanita ini tidak menjaga dirinya. Ini merupakan bentuk ketiga dari jahiliyah yang berlaku pada masa sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Dan yang lebih parah lagi, jamaah yang dirahmati Allah, hari ini penampilan antara laki-laki dengan perempuan itu tidak jauh beda. Ini yang paling miris kita melihatnya. Di saat ada orang laki-laki yang beranting, tidak ada yang berani mengatakan. Ya. Tidak ada seorang pun yang mau menegur dia untuk menasihatinya. Ini merupakan sebuah perubahan tata nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ada anak laki-laki yang beranting, ada anak laki-laki yang memang seperti perempuan, ada anak perempuan yang memang seperti laki-laki. Padahal Al-Quran sangat concern dengan jelas menegaskan penampilan itu penting. Ini sebenarnya yang harus kita benahi bersama tatanan kehidupan kita. Dan yang terakhir, Allah berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 26, "Idz ja'ala alladzina kafaru fi qulubihimul hamiyah, hamiyatal jahiliyah." Ini merupakan sebuah konsekuensi dan yang memang harus kita melapangkan dada. Orang-orang kafir, mereka itu mempunyai sebuah sikap yang dinamakan dengan hamiyah. Hamiyah itu adalah fanatisme. Fanatisme itu berbeda dengan teori asabiyah yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun dan oleh Jarjani Zaidan. Mereka ini adalah tokoh sosiologi dunia. Ibnu Khaldun telah memberikan sebuah teori yang asabiyah. Tapi asabiyah itu bukan dinamakan dengan hamiyah. Karena hamiyah itu adalah fanatisme buta. Dulu orang-orang Arab, apabila mereka berlomba taruhan kuda, itu bisa mati. Pacuan kuda, taruhan, itu mati. Ada yang tumpah darah. Tok gara-gara taruhan pacuan kuda. Dan Bapak Ibu pernah mendengarkan bagaimana riwayatnya Umar masuk Islam? Pada saat Umar mengetahui adiknya masuk Islam, dia keluar dengan marahnya ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy yang lain? Wahai Umar, apakah engkau mengira Muhammad itu sendiri dia di dalam Bani Quraisy? Aku yakin sebelum darahnya tertumpah maka darahmu juga akan tertumpah sampai dengan darah kaum-kaummu juga akan ditumpahkan oleh kaumnya Muhammad. Ini yang dinamakan dengan fanatisme. Sedangkan Islam itu tidak pernah mengajarkan kepada kita fanatisme buta. Islam itu mengajarkan kepada kita itu adalah asabiyah.
Dan hal seperti itulah yang kami rasakan. Kami di Mesir itu tidak kenal dengan orang-orang Mesir, tapi begitu kami salat di masjid itu dianggap sebagai saudara. Persaudaraan tersebut jauh lebih hebat daripada persaudaraan sedara. Karena ini adalah persaudaraan seiman. Selama kita tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan mengcover semua kebutuhan kita sebagai mahasiswa. Coba bayangkan, ada di antara teman pada saat itu harus masuk rumah sakit dan dioperasi, maka semua biaya operasi itu ditanggung sama saudara seiman, orang-orang muslim di Mesir. Bahasa Aceh kan aneh apa gitu. Kan saudara, tapi perlakuannya itu melebihi daripada saudara-saudara. Tidak ada yang dinamakan dengan fanatisme. Tidak ada yang dinamakan dengan fanatisme. Hari ini berapa banyak di antara kita yang bersikap kalau seandainya bukan dari golongan kita, bukan dari suku kita, bukan dari partai kita, maka kita tidak akan pernah membukakan mata untuk melirik mereka. Saya teringat sekali dalam sebuah nadwah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ghazali pada saat itu. Beliau mengatakan, sewaktu Ikhwanul Muslimin berdakwah, datang salah seorang jamaah. Syekh Muhammad Ghazali waktu itu adalah sebagai sekretarisnya Imam Hasan Al-Banna. Pada saat itu ada salah seorang jamaah dari Ikhwanul Muslimin memberikan saran kepada Syekh Imam Hasan Al-Banna. Pada saat itu dikatakan, wahai Imam, wahai Syekh, boleh enggak untuk masuk ke Ikhwan Muslimin ini kita buat beberapa kategori dan persyaratan? Apa dijawab oleh Imam Hasan Al-Banna pada saat itu? Apakah aku akan membuat peraturan yang tidak dibuat oleh Allah dan Rasul? Dakwah ini boleh berkumpul siapa saja. Boleh siapa saja bergabung. Sikap seperti ini yang membuat kita itu akan menjadi umat yang besar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita akan menjadi umat yang terbaik apabila kita itu menerima semua golongan dalam hal berdakwah. Hari ini ada di antara orang apabila dia melihat orang lain tidak mau dan tidak mau salat misalnya kemari. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya dialah yang paling baik. Ini yang paling bahaya. Tugas malaikat sudah diembankan oleh dia sehingga dia bisa mengevaluasi orang dan bisa mengevaluasi organisasi, bisa mengevaluasi masjid sehingga apa? Seolah-olah dia menjadi malaikat. Ini merupakan hamiyah. Ini merupakan fanatisme yang membuat seseorang itu jauh dari Allah dan Rasul. Insya Allah ini merupakan kajian rutin di Ahad ketiga. Insya Allah Ahad yang akan datang kita akan membahas tentang Islam. Kenapa Islam? Dan ini merupakan kajian yang mengikuti silabus. Insya Allah akan terus menerus akan mengantarkan kepada suatu pemahaman yang kafah tentang Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.